Sekarang, alat fotografi dan videografi semakin banyak pilihannya. Hingga smartphone pun kualitasnya sudah cukup untuk membuat film. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan film, khususnya di kalangan pelajar. Bersama saya, Silvana Bilkis. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sudah biasa membuat film dan memberikan materi-materi yang luar biasa kepada peserta didiknya. Dan sudah banyak memenangkan juara hingga tingkat nasional. Mari kita perkenalkan Bapak Boy Nahendra Esiko. Selamat pagi, halo. Selamat pagi Bapak. Ya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Sibuk ini sih ngebina film pendek FLS 2N aja. Wow. Benar. Oke. Perkembangan film di Indonesia tuh gimana sih Pak? Saya mau tahu deh. Film itu kan ada dua genre besar ya, fiksi sama dokumenter. Kira-kira mau yang dijawab mana dulu? Oke, fiksi dulu deh Pak yang udah populer. Oke. Kalau film fiksi itu hampir digemari semua ya peserta didik, terutama yang baru belajar membuat film. Pertama, lebih mudah. Kedua, dia bisa menentukan tempatnya dan menyesuaikan budgetnya. Terus perkembangannya sekarang sudah banyak yang bahkan bukan jurusan broadcasting atau perfilman atau jurusan-jurusan lain itu menyukai dan mencoba untuk membuat film seperti itu. Kalau genre dokumenter sendiri tuh banyak nggak Pak peminatnya? Jujur sih dikit ya. Dokumenternya dikit banget ya. Terutama di Indonesia itu dikit. Pertama, mindset kita kan kalau nonton film atau nonton televisi atau buka YouTube itu kan cari sesuatu yang menghibur. Bukan yang membuat orang nih berpikir. Kecuali yang nyari dokumenter itu film-filmnya orang-orang yang pengen cari tahu lebih atau yang lebih dalam lagi melalui film dokumenter tersebut. Jadi untuk peminatnya dari pembuat film dokumenter, apalagi anak SMK ya, itu sedikit banget. Bahkan kalau bisa dibilang dari 10 sutradara yang ada di suatu sekolah, mungkin cuma 1 atau 2 yang suka akan dokumenter. Nah, yang 1 atau 2 orang ini adalah orang-orang yang berani untuk melawan arus pasar, yaitu pasar fiksi gitu. Dia pengen bisa menjadi dirinya sendiri, dia pengen mencari sesuatu hal baru di dunia ini. Dan yang fiksi, dia bukannya tidak mendidik ya, cuman fiksi itu agak sulit menyematkan pesan bagi yang belum terbiasa aja. Menyematkan pesan yang dimana punya slogan ya kalau film, bukan saja sebuah tontonan tapi juga sebagai tuntunan gitu. Oke. Kalau di era serba digital ini dan kecanggihan smartphone membuat kita dimudahkan dalam membuat film, apa tanggapan Bapak terkait hal ini? Smartphone memang bisa untuk membuat film, ya. Tapi kan film itu ada ini ya, kelas-kelasnya masing-masing ya. Ada film tuh kalau buat sosial media aja nggak perlu DSLR atau mirrorless yang mahal yang 10, 20, 30 juta menurut saya. Handphone 5 juta aja bisa sebenarnya membuat film. Apalagi fiksi ya. Fiksi itu sebenarnya kan banyak salah kaprah untuk yang baru belajar. Sebaik-baiknya itu pasti orang mikir, gue pengen bikin gambar yang pengen bikin gambar yang keren, sinematik dan apa-apa. Cuma mereka nggak tahu esensi dan estetika sinematik itu apa untuk sebuah film fiksi. Film fiksi itu kan mendeliver cerita sehingga membuat orang terhibur atau menyentuh emosional yang menonton. Karena fiksi diberikan kebebasan, karena bisa boleh berkhayal ceritanya. Dia harus mendeliver pesan itu nyampe ke penonton dengan berbagai cara. Salah satunya yang paling penting adalah pemainnya sebenarnya. Cuma pasti banyak yang repot-repot bikin, aku cuma pakai HP aja. Sebenarnya nggak masalah pakai HP, tapi kalau pemainnya bagus, emosinya dapat, ketika dia ngomong narasinya juga dapat, tatapannya dapat ke lawan bicaranya atau lawan mainnya, fiksi is good. Tapi sayangnya kan mereka lebih memikirkan, gua nggak bisa ngedit, gue nggak bisa ini itu, kamera saya jelek dibanding mereka. Orang belajar gitu, kita aja belajar nulis pasti semua pakai pensil, nggak mungkin pakai pena mahal. Yang penting bisa nulis dulu, tahu huruf A sampai Z. Tapi masalahnya kenapa kita berkata kita baru sekolah TK tapi pengen coba pena yang mahal. Huruf aja belum jelas, menulis huruf A aja belum jelas. Sama yang bikin film nih, anak-anak kita nih, kenapa
mikirin ini apa, kameranya harus mahal ya, kayaknya lensanya mahal, saya mundur, saya minder ngedit pakai CapCut segala macam. Untuk pemula mah nggak masalah. Yang masalah itu orangnya punya keinginan atau kemauan. Tuh. Baik. Dari sekian banyak genre film yang ada, adakah orang yang sangat berpengaruh dalam bidang film? Kalau boleh tahu siapa orangnya, Pak? Kalau yang sangat berpengaruh, yang mendidik saya dari bawah banget, jelas ya. Yang mendidik saya ya, terutama itu jelas dosen saya. Karena dia mau mendidik saya tuh dari benar-benar nol, tanpa mematahkan semangat, tanpa lu bukan anak film nggak begitu. Dia tetap mengkritik saya, tapi bedanya komplain dan kritik itu kan beda ya. Kalau komplain, jelek film lu, selesai. Nggak dideketin, nggak dikasih solusi, nggak apa-apa, ditinggal, komplain kan. Berkata kalau kita beli makanannya nggak enak nih, udah selesai. Cuma kalau kita mengkritik, dia mengkritik saya, kalau bikin film tuh harus begini boy, nggak bisa begitu, ini harus begini. Saya salah, dan saya mengakui salah waktu saya belajar. Karena saya belajar bukan mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, tapi saya ingin merubah diri saya lebih baik menjadi yang hebat. Karena itu lebih personal sifatnya belajar. Walaupun itu kelasnya kelompok, tapi saya pengen terbaik di antara kelompok-kelompok lain. Begitu. Yang salah mindsetnya adalah, saya nggak mau kelihatan salah di teman-teman saya nggak terima, saya pengen harga diri saya nggak jatuh. Cuman yang membuat diri kita berharga adalah menerima itu dengan lapang dada. Itu yang penting. Itu yang jarang kita temui orang-orang seperti itu. Menerima lapang dada sehingga kita membuka pikiran kita, harus sebutnya open minded ya. Ternyata ini salah, ternyata ini benar. Kita koreksi salah kita. Kalau orang lain sudah mengoreksi, berarti tandanya kita tidak mampu mengoreksi diri kita. Kalau kita tidak mampu mengoreksi diri kita, tolong jangan sampai kalian membawa hati itu sampai terluka ketika orang lain mengkoreksi. Karena mau SD, SMP, SMK sampai kuliah, belajar itu tempatnya kita memang disalahin. Kalau kerja kita harus benar, nggak boleh salah. Makanya di pendidikan tuh panjang, biar kerja itu tidak bisa lagi kita meminimalisir membuat kesalahan. Saya boleh tahu nggak Pak, di mana kita bisa menemukan inspirasi yang baik untuk membuat film? Inspirasi itu yang baik adalah setiap orang memiliki titik nyaman masing-masing. Ada ke coffee shop, ada yang duduk taman, ada yang mageran di kamar, ada yang dengerin musik rock, ada yang dengerin musik pop, dia bisa dapat inspirasi. Atau dengan pasangannya, anak-anak muda sekarang ngobrol-ngobrol, kita bikin film ini aja ya, misalnya gitu. Bagus tuh berdua sharing, walaupun satunya anak film atau bukan, atau dua-duanya anak film, dia bisa kolaborasi secara bukan lagi mereka membawa hubungannya untuk berkolaborasi, bukan hanya sekedar gue suka lu, yuk kita ngedate segala macam, gue traktir, enggak. Mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah karya yang bisa dikenang gitu. Ada juga yang kumpul dengan temennya gitu, karena kalau prinsipnya memang kita harus pintar-pintar memilih teman gitu kan. Kalau saya pribadi sih, kalau saya nggak mau ngumpul kalau nggak ada satu hal atau yang dibahas untuk dikerjakan begitu. Kalau saya dengan murid saya diajak kumpul, oke, tapi ada yang dibahas nih, mau dibawa kemana nih kita ngumpul gitu. Kalau enggak, saya mending tidur di rumah gitu, saya lebih baik istirahat. Inspirasi yang terbaik itu didapat ketika kita udah nyaman atau enggak kita tertekan. Udah pasti kita ditekan, besok kamu bikin film misalnya, tunjuk, kamu tertekan kan, dalam kondisi tidak nyaman. Pasti kalian mikir, gue mau bikin film apa. Ada dua hal tindakan manusia, menyerah atau menyerang ketika tertekan. Itu adalah basic dari human. Ketika ditekan, dia cuma dua pilihan di pikirannya, menyerah atau menyerang. Ya kan? Dan ketika dia memilih menyerah, dia akan mencoba untuk menerimanya atau tidak menerimanya, sama dengan menyerang. Dia menyerang itu, dia oke, gue ambil sini, kerjakan sebaiknya. Atau dia menyerang personal orang yang menyuruh, menugaskannya. Apa sih nggak jelas banget sih kamu? Misalnya, apa sih itu nggak jelas banget ya? Nyuruh-nyuruh aja, kan waktunya kurang. Dia personal, pasti dia akan menyerah atau menyerang. Itu prinsip manusia, basicnya udah. Gitu. Kalau misalnya ada scene yang memang kita kekurangan alat pendukung untuk memenuhi scene tersebut, bagaimana cara Bapak untuk mengakalinya? Alat pendukungnya kurang ketika kita syuting. Ya. Oke. Pertanyaannya balik lagi nih. Kita lagi bikin film fiksi apa dokumenter? Film fiksi deh. Yang fiksi dulu ya. Adanya. Misalnya saya butuh adegan yang menggunakan lensa tele saat syuting film fiksi. Kalau film fiksi berarti saya bisa mengakalinya, ngeset tempatnya untuk mendapatkan, menyerupai gambar tersebut, walaupun nggak seperti gambar tersebut, menyerupai detail shootnya dengan lensa tele.
Dan itu tanggung jawab DOP. Oh gitu. Ya, sutradara itu saya mau gambar seperti ini, DOP yang mikirin. Begitu. Sama kayak tata artistik, saya mau kayak begini, kamu yang mikirin. Kenapa? Karena sutradara itu udah berat pikirannya. Sutradara itu karena saya pernah jadi sutradara juga, sutradara memikirkan jalan cerita ini nyampe setelah filmnya selesai. Kadang-kadang dia masuk ke dalam tim marketingnya juga memasarkan film itu biar laku gitu. Kalau untuk anak sekolah, dia harus bisa mempresentasikan filmnya biar orang itu percaya bahwa film ini memiliki value. Kalau buat lomba. Dan sutradara bertanggung jawab ke seluruh tim. Mau timnya itu enak ataupun nggak enak, sutradara harus bisa mengolahnya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka bekerja sama. Kalau tidak bisa hal itu, jangan ngaku dulu diri sutradara. Kalau untuk anak baru mulai belajar ya. Iya, benar-benar. Kalau situasi nggak nyaman, dia tidak bisa merubahnya menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja sama, kamu buat apa jadi kepala tim gitu. Begitu aja. Karena sutradara memang sering marah di lapangan, tapi egonya di bawah. Jangan dibalik, nggak marah tapi egonya di atas. Kalau bisa sih egonya tetap stay di bawah. Marah wajar, capek. Bla kamu begini gini wajar. Cuman kalau egonya naik itu yang lebih sulit untuk dikasih pengertian. Kayak misalnya saya sutradara, saya dekat sama Fares. Fares salah saya diemin. Giliran saya nggak dekat sama misalnya sama murid saya namanya Reza. Saya marahin Reza. Berarti kan itu sebuah pilih kasih yang benar-benar menajamkan sesuatu hal. Itu nggak boleh. Karena sutradara pemimpin. Adil. Gitu. Salah ya salah, benar ya benar. Tegur dengan baik. Jangan, tapi masalahnya ketika project, apa sih lu? Mereka menyamakan gue sama-sama murid tuh sok banget pasti gitu. Iya, permasalahannya kan gitu kan. Jangan begitu juga. Kita kerja tim, kita lagi diuji coba menjadi sebuah tim, bisa nggak kita masing-masing menjalani peran tersebut gitu. Kalau untuk dokumenter lebih sulit lagi. Saya butuh gambar detail shoot. Nah, kalau balik lagi DOP ya, kalau ngomongin gambar tadi kan ya, DOP-nya kan sutradara akan lebih tajam di dokumenter, karena sutradara dokumenternya harus bisa ngerti, bisa bukan ngarahin gambar, tapi dia bisa mengambil alih kerjaan DOP untuk menggantikan posisi dia di lapangan. Gue butuh detail shoot seperti ini, DOP-nya udah ngeblank, udah capek. Sutradara itu yang harus bisa ngambil. Sini kameranya, gue yang ngambil. Berarti ada perubahan gambar, ada perubahan jalan cerita, maka sutradara harus mikir perubahan ini akan disusun seperti apa dari teori naskah yang dia bikin. Karena kalau kamu bikin dokumenter, naskahnya itu mungkin bisa cuma 1 lembar, tapi setelah di lapangan kalau dituliskan bisa 20 lembar. Seperti itu. Gitu. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, pasti akan selalu ada evaluasi dalam tim pembuatan film. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi ya Pak? Sebenarnya waktu yang tepat itu kalau menurut saya setelah selesai syuting. Setelah selesai, itu yang sering saya alami ketika dulu saya di production house. Selesai syuting ada masalah, hari itu juga diselesaikan. Dari situ akan ada seleksi alam bahasa kita. Orang yang sudah diselesaikan lewat evaluasi, besoknya misalnya ada syuting lagi nih, terus masih membahas kesalahan orang itu, berarti orang ini yang bermasalah. Bukan masalahnya yang bermasalah, tapi orang ini yang bermasalah. Personalnya dia. Iya. Bisa gitu kan. Orang ini yang bermasalah. Kenapa dia nggak bisa menerima? Dan satu komando kalau dalam film itu. Kalau di sekolah itu ada sutradara, di atasnya itu paling atas itu pembina. Pembina bilang A, stop syuting hari ini. Stop. Belajar mematuhi perintah. Satu komando. Bilang, hari ini panas sinar matahari atau hari ini hujan. Bubar semua, bubar. Satu komando. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa nurut dengan pembinanya, mereka kerja terbiasa membantah. Kan orang kadang-kadang kalau saya kerja dulu ya di PH, banyak sekali saya menemukan 90% atasan saya itu nggak mau dibantah. Bilang, boy hari ini selesai, waktu nggak masuk akal. Cuman kalau saya berpikir lebih lama berpikir nggak masuk akal, waktu saya habis. Lebih baik saya habiskan waktu yang ada untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Pak, ini hasil waktu dari 2 jam saya ngedit, hasilnya seperti ini. Kalau kurang puas, saya mohon maaf. Bukan saya menyalahkan waktu, tapi memang saya yang salah. Saya tidak bisa secepat yang Bapak inginkan. Itu lebih bijak. Ya, ada introspeksinya diri ya? Ada. Nggak lama saya diangkat jadi head editor. Waktu itu. Karena apa?
Karena saya tidak pernah ngeblame situasi. Saya pernah ditantang, kamu color grading film 20 menit, 5 menit. Saya kerjakan 4 menit. Keren banget. 4 menit. Bukan berarti saya mau males ya. Waktu itu begini, apa yang lu mau gue kasih gitu. Karena apa? Kalau di sekolah kan tempat cari ilmu sekolah. Ini kan, tempat cari ilmu. Apapun yang guru minta, kasih aja. Kamu saya minta tugasnya dong. Guru tuh kan meminta sebenarnya ke peserta didik. Minta tugas yang dikerjakan. Dan murid juga meminta. Minta ilmunya. Gitu. Jadi ada suatu tambahan dari saya. Kalau kita belajar ke orang, kosongkan dulu cawannya dari air. Biar kita bisa diisi air yang baru. Kalau kita gelas atau cawan itu udah penuh, diisi air pasti tumpah. Pasti berontak. Karena merasa dirinya udah ada ilmu. Gue dapetin di luar nih, sama si dia nih. Gak begini nih proses lapangan nih. Film kan luas, jangan diperkecil. Gitu. Oke. Adakah tips and trick Pak khusus untuk membuat film dan mengapa cara itu penting? Tips and trick? Oke, tips and trick membuat film adalah semangat sih. Kalau nggak semangat nggak jadi ya Pak? Serius, semangat. Saudara peduli sama bawahan. Dah, kuncinya. Ngalem. Satu nggak bisa kerja, jangan dijadikan masalah. Jangan disalahin. Dan yang berhak mengomentari dari editor sampai kan bawahannya kan ada Astrada, ada DOP, kepala artistik segala macam. Boleh mengomentari itu sutradara. Tidak boleh bawahnya itu mengomentari. Make up lu jelek gitu misalnya. No, sutradara yang menilai. Kalau kamu mau begitu jadi sutradara aja. Pinter-pinter jaga mulut gitu. Karena sutradara yang memegang naskah skenario ini loh. Kalau misalnya bagi sutradara udah bagus, terus ada satu orang bilang jelek make up-nya, buyar konsentrasi orang itu. Bener. Diikutin maunya dia, ternyata tidak mau keikutan pembina atau produser ya. Bingung lagi. Cuma gara pinter-pinter jaga mulut, cuma jaga hati aja. Dimanapun kamu berada, ya pinter-pinter aja. Dimana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung. Dah. Iya benar Pak. Baiklah, sungguh penuh informasi perbincangan kita kali ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya host, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.